Shalom, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini di grup Languan Cagampang, Languan Wonderful. Kembali saya Pendeta Stephen Rudi Palit menyapa semua kita, seluruh Tau Languan, dimanapun Anda berada, yang dapat menyaksikan secara langsung akan perenungan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang nantinya akan menyaksikan hasil rekaman daripada renungan firman Tuhan ini. Dan sungguh suatu sukacita bagi saya pribadi untuk selalu terus atau senantiasa berbagi kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Dan pada kesempatan hari ini saya akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mengambil sebuah tema klasik, yaitu lingkungan yang ideal bagi orang-orang percaya, atau lingkungan yang ideal atau tempat yang ideal bagi setiap anak-anak Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita membaca bahkan merenungkannya, mari kita berdoa minta tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kembali kami bisa duduk bersama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kami duduk sehidangan dengan firman-Mu ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, biarlah Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang melawat kami semua. Dan kami mau membuka hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Agar setiap kehidupan kami melangkah, berjalan, berbuat, bertindak, berbicara, berpikir, apapun yang kami lakukan, semua seturut dengan kehendak Tuhan saja, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tetapi ketika kami mendengarkan firman Tuhan, mengaminkan, tentunya kami harus melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Siaplah kami Tuhan pada kesempatan hari ini untuk duduk sehidangan dengan firman-Mu. Mohon ampun dosa kesalahan kami, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami, bahkan yang menafsirkan secara pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat memahami, mengerti esensi daripada penyampaian firman Tuhan pagi hari ini. Kami butuh firman Tuhan dalam hidup kami, yang menuntun langkah kehidupan kami, yang menerangi jalan kehidupan kami. Ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan, dan hamba-Mu yang Kau percayakan hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba hanya tunduk pada otoritas Tuhan saja, dan biarlah apa yang disampaikan nanti itu seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kesalahan hamba-Mu, dan layakan untuk Tuhan pakai di dalam mengabarkan atau menyampaikan kabar sukacita Injil Yesus Kristus ini. Dan juga yang mendengarkan, yang menyaksikan ini secara langsung, bahkan nanti yang menonton hasil rekaman ini, mereka juga dilawat Tuhan dan diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, kami sambut kebenaran-Mu Bapa. Haleluya. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada hari ini, sekali lagi saya sudah sampaikan di depan, perihal tema yang akan kita renungkan secara bersama-sama, mengenai lingkungan yang ideal bagi orang-orang percaya, atau tempat yang ideal, tempat yang tepat bagi orang-orang percaya. Nah, yang menjadi landasan kita berpijak dalam perenungan kali ini terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya, pasalnya yang ke-51, ayatnya yang ke-3. Sekali lagi di dalam Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 51, ayatnya yang ke-3. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan ini yang terdapat di dalam
kitab Yesaya pasal 51 ayatnya yang ketiga. Dan saya akan membacakan untuk kita semua. Beginilah kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 51 ayat yang ketiga. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sesuai dengan pembacaan kita kali ini yang terdapat di dalam kitab Yesaya tersebut perihal pasal 51 ayat yang ketiga, di sana ada hal konkret yang kita temukan perihal tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ayat ini. Kalau secara Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema di atas pasal 51 tersebut, kata-kata penghibur untuk Sion. Nah, tentunya kita harus memahami secara konteks dulu ya, secara konteks dekatnya kenapa ayat ini tersebut. Nah, yang kita bacakan barusan ini merupakan suatu ayat penghiburan ya bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, meskipun mereka harus mengalami berbagai macam problema kehidupan, meskipun mereka harus berjalan di dalam lembah kekelaman, meskipun mereka berada di dalam situasi yang sangat pelik di dalam kehidupan mereka. Ayat ini bermaksud untuk menghibur anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya tersebut. Tetapi yang dipakai di dalam terjemahan ini, kata yang dipakai lebih terkhusus kepada Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Nah, mari kita cari tahu apa sebenarnya kata Sion tersebut. Ya. Karena kita sering mendengarkan kata Sion. Ya. Nah, di dalam kitab Yesaya berdasarkan tafsiran yang ada, jelas sekali kata Sion tersebut di dalam Alkitab. Bahkan kalau kita pelajari dan kita mencari tahu, kita juga bisa googling ya, bisa cari juga di kamus Alkitab ya, kemudian ensiklopedi dan lain sebagainya, atau alat-alat pendukung di dalam menafsir satu ayat ya. Nah, kata Sion itu ditemukan kurang lebih sebanyak 150 kali di dalam Alkitab. Yang berarti atau pada dasarnya esensi daripada Sion tersebut itu merupakan terjemahan dari kata benteng atau kubu pertahanan, ya. Dan Sion itu melekat dengan kota Daud, ya. Jadi kalau kita berbicara Sion, pemikiran kita itu secara arti literalnya itu berbicara secara fisiknya itu kota, ya, kota Daud, atau secara dasarnya itu merupakan benteng atau kubu pertahanan. Jadi dari pengertian dari kota fisik, ini perhatikan Bapak Ibu, kemudian itu juga memiliki arti yang lebih spiritual. Ya, yang lebih spiritual atau yang lebih rohani, yang penggunaannya yang paling penting dari kata Sion, perhatikan baik-baik, itu lebih dekat secara arti teologisnya merujuk kepada secara kiasan ya, merujuk kepada orang-orang Israel atau bangsa Israel secara arti teologisnya. Ya, yang sebagai umat Allah. Gitu loh. Arti kata Sion. Jadi dari kota fisik dipakai, ya, benar-benar kota fisik merupakan kota Daud atau Yerusalem, ya. Kemudian beralih dalam tanda petik secara artian spiritual atau rohani dan memiliki arti teologisnya. Itu Sion lebih kepada kata hiasan merujuk kepada bangsa Israel atau orang-orang Israel yang disebut sebagai umat Allah.
Nah, secara konteks dekat kepada kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, nah kita pun disebut sebagai umat Allah. Nah, kata ini juga kita bisa temukan sebagai artian secara teologisnya itu di dalam Yesaya 60 ayat 4. Saya buka dan kita Yesaya 60 ayatnya yang ke-14. Nih. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu, dan tunduk dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik yang maha kuasa Allah Israel. Jadi kembali dari arti tentang benteng kubu pertahanan, kemudian secara fisik merupakan disebut kota Daud, ya. Beralih secara arti teologis berdasarkan pemaparan yang ada di Yesaya 60:14, di sana merujuk secara hiasan kepada bangsa Israel atau orang-orang Israel. Nah, secara konteks kekinian kita membaca ini merujuk kepada kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Allah. Ya. Terus kemudian ada juga pengertian yang lain tentang kata Sion ini juga merujuk kepada kerajaan spiritual Allah, ya, yaitu kota Yerusalem yang disebut dengan Yerusalem surgawi, merujuk secara arti kerajaan spiritual Allah, ya. Ada buktinya. Nah, kita baca di dalam kitab Ibrani 12, ya, Ibrani 12 ayatnya yang ke-22. Ya, Bapak Ibu, ini penting untuk kita memahami karena banyak kita mencari tahu tentang kata Sion, ya, hanya lebih dekat kepada secara fisikalnya saja atau merujuk kepada Yerusalem kota Daud, ya. Secara dasar benteng atau kubu pertahanan. Tetapi saya sudah jelaskan juga tadi memiliki arti secara kajian teologisnya, itu memiliki arti sebagai kata hiasan merujuk kepada bangsa Israel atau umat Allah. Merujuk kepada kita juga sebagai orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus, disebut juga sebagai umat Tuhan. Nah, juga kata Sion juga tersebut merujuk kepada kerajaan spiritual Allah, ya, yaitu disebut dengan Yerusalem surgawi. Mari kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Jelas rujukan kita perihal tentang merujuk kepada kerajaan spiritual Allah, yaitu Yerusalem surgawi. Itulah kata Sion. Kemudian ditutup dengan Wahyu, ya, Wahyu 14 ayat 1 supaya jelas sekali kita memahami sebelum saya masuk kepada esensi sesuai dengan tema, ya. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sangat-sangat menarik pembacaan kita ini perihal tentang kata Sion tersebut, ya. Nah, dan yang terakhir saya merujuk kata Sion tersebut seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-6. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, merujuk kepada 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-6. Kita harus bisa 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-6. Nah, ini. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi ternyata kata Sion di dalam perjanjian baru berdasarkan 1 Petrus 2 ayat 6 itu merujuk kepada Kristus yang disebut batu penjuru Sion.
Nah, itu sedikit pengertian daripada kata Sion yang kita temukan di dalam pembacaan Yesaya 51 ayat 3 yang menjadi landasan perenungan saya kali ini. Tetapi saya bukan menjelaskan tentang Sionnya, hanya saja sedikit latar belakang karena ayat ini merujuk kepada penghiburan untuk Sion. Nah, secara konteks dekat, artian teologisnya, ini penghiburan untuk umat Allah, untuk anak-anak Tuhan yang sedang berjalan di dalam problema kehidupan, atau sedang berjalan di dalam lembah kekelaman, atau sekalipun berada di dalam kegelapan dunia ini, tetapi selalu ada bersama dengan terang Yesus Kristus. Ada penghiburan. Maka ayat ini ditujukan khusus kepada umat Tuhan, orang-orang percaya. Perhatikan, saya bacakan kembali Yesaya 51 ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, di sana kita menemukan kembali bahwa Sion di sini yang dimaksud adalah umat Allah, umat Tuhan, ya, untuk dihiburkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini. Akan tetapi saya membawa kita dalam perenungan ini pada satu tempat, ya, yang disebut di dalam pembacaan tadi adalah Taman Tuhan, Taman Eden, ya. Di sini jelas tertuang, ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Ini equal, sama, ya. Taman Eden, Taman Tuhan. Kenapa ini disinggung atau disampaikan di dalam pembacaan kita ini dalam Yesaya 51 ayat 3 ini? Nah, ini berhubungan yang disebut dengan tempat atau lingkungan yang sangat ideal bagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau begitu hubungannya seperti apa? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ya. Saya akan memulaikan perenungan ini untuk perihal sesuai tema kita, lingkungan yang ideal bagi orang-orang percaya, atau tempat yang ideal bagi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, perhatikan baik-baik, ya. Tentunya juga Tuhan sudah memikirkan akan ditempatkan di mana manusia ini. Dan manusia yang pertama yang diciptakan adalah Adam. Ya, Adam yang diciptakan, manusia. Jadi ketika Tuhan menciptakan, tentu juga Tuhan sudah memikirkan akan ditempatkan di mana manusia ini. Dan kita ketahui bersama bahwa Tuhan sudah menentukan, sudah menetapkan di mana manusia tersebut akan hidup, atau lingkungan yang idealnya dia akan hidup di mana. Dan berdasarkan apa yang tertuang di dalam Alkitab Perjanjian Lama di kitab Kejadian perihal tentang satu taman, yaitu Taman Eden, itulah tempat yang ideal yang Tuhan buat, yang Tuhan adakan untuk menempatkan manusia berada di Taman Eden. Wow, luar biasa. Dan Adam berada di sana. Perhatikan baik-baik saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Taman Eden Tuhan sudah ciptakan terlebih dahulu. Ya. Dan ketika Adam diciptakan atau manusia pertama diciptakan, Tuhan tempatkan di Taman Eden tersebut, yang juga disebutkan adalah Taman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Disebutkan juga Taman Tuhan. Dan Adam di sana ditempatkan di Taman Eden. Dia tidak lagi bercocok tanam dalam tanda petik atau mengusahakan untuk menanam bunga, nanam pohon agar menata taman tersebut. Tidak. Taman itu tidak gersang. Tetapi taman tersebut sudah begitu indah. Semua sudah ada di situ.
bunga, pohon, ya. Dan bahkan di sana ada binatang dan lain sebagainya. Tuhan sudah terlebih dahulu mengisi taman tersebut. Dan Adam atau manusia ditempatkan di sana secara khusus, ya. Adam tinggal menikmati saja. Nah, kalau kata secara eksplisit yang kita pakai dalam tafsiran, ya, teologisnya adalah Tuhan datang dan mengimpresikan, atau dengan kata lain dia mengimpresikan hadiratnya, ya, di tengah-tengah manusia atau di bumi ini. Kata tersebut bisa juga dipakai menanam. Jadi Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengimpresikan, ya, tentang kehadirannya di Taman Eden tersebut. Eksistensinya dinyatakan dengan segala ciptaan-ciptaan yang lain yang ada di Taman Eden tersebut. Jadi, perhatikan baik-baik. Sebenarnya manusia tinggal menikmati saja. Adam itu tinggal menikmati saja. Itu yang penting. Dan itu tempat yang ideal bagi manusia. Pada saat itu Tuhan menciptakan Taman Eden. Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Waktu saya membaca perenungan ini, saya sampai menangis loh. Karena luar biasa Tuhan sudah merancang terlebih dahulu tempat yang ideal untuk saya dan saudara. Nah, secara konteks, artian teologisnya, apa itu taman Tuhan? Apa itu Taman Eden? Apa itu tempat yang ideal bagi saya dan saudara? Ya. Nah, tempat yang ideal bagi saya dan saudara, itulah yang disebut dengan hadirat Tuhan. Itulah yang disebut dengan tempat khusus saya dan saudara yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan adakan untuk saya dan saudara bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Di setiap kita ada dalam pergumulan misalnya, ataupun setiap kita mengucap syukur. Oleh karena itu ayat ini merujuk kepada tempat khusus. Di sana dikatakan ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Nah, apa yang ada di dalam Taman Eden tersebut atau taman Tuhan tersebut? Kalimat berikut berkata, di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Kalau kita merujuk kepada kata atau artian daripada kata Eden tersebut, ya, memang secara spesifik kalau kita cari di dalam perjanjian lama, perjanjian baru akar kata tersebut, tentunya kita akan menemukan satu perbandingan, ya, kata tersebut dipakai di dalam bahasa Yunani atau kita lebih kenal dengan kitab Septuaginta atau perjanjian lama yang berbahasa Yunani. Di sana memakai akar kata Aiden, ya, sama juga dengan Eden, Aiden. Nah, di sana memiliki arti kesukaan. Jadi Eden itu memiliki arti kesukaan. Jadi bagi kita setiap yang suka menafsir akan akar kata daripada setiap kata yang kita temukan, ada satu parsing kata yang sangat bagus atau alat sebagai tempat atau yang kita bisa cari asal kata, akar kata, artinya itu namanya strong. Ya, pasti yang belajar teologi pasti tahu itu. Nah, jadi kata tersebut artinya Eden atau Aiden itu artinya kesukaan. Jadi ternyata Tuhan sudah menyediakan tempat khusus bagi saya dan saudara, dan di sana hanya terdapat kesukaan, kegirangan, sukacita. Bahkan di sana ada nyanyian syukur dan lagu-lagu yang nyaring. Wow. Dan itu
secara artian teologis, kajian teologisnya, itulah yang disebut dengan hadirat Tuhan. Tempat di mana Tuhan berada. Tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Nah, kalau begitu Pak Pendeta, Pak Gembala, ya, berarti kita harus selalu ada di gereja dong, di rumah Tuhan. Karena di situ ada hadirat Tuhan. Apakah demikian? Jawaban yang pertama, tentu hadirat Tuhan itu bukan hanya ada di gereja. Ya. Hadirat Tuhan yang paling dekat dengan kita itu ada di rumah. Di rumah di mana kita tinggal. Di rumah di mana kita tidur. Di rumah di mana kita bisa bersama-sama dengan istri, suami, anak-anak, orang tua kita, dan lain sebagainya. Mulai dari rumah itu. Makanya ada ayat berkata, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu rapat-rapat. Berdoalah kepada Tuhan. Di tempat yang tersembunyi Tuhan mendengarkan. Tuhan ada bersama dengan kita. Karena prinsipnya adalah dialah Tuhan kita Yesus Kristus itu transenden, nun jauh di sana. Tetapi dia Allah yang imanen, bukan hanya transenden saja. Allah yang imanen, walaupun nun jauh di sana, yang kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani kita, tetapi dia Allah imanen, artinya dia ada bersama dengan kita setiap hari keseharian kita. Jadi ketika kita ada di rumah kita, kita berdoa, kita memuji, menyembah Tuhan, kita sedang berada di tempat ideal kita. Kita sedang berada di lingkungan yang ideal kita. Dan itu, lingkungan tersebut disebut adalah hadirat Tuhan. Hadiratnya. 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 Dan seterusnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya. Jadi ketika kita memahami apa yang disebut di dalam Yesaya 51 ayat 3 ini, bahwa di taman Tuhan tersebut, di situ terdapat kegirangan dan sukacita. Tuhan sedang, ini perhatikan ayat yang kita baca tadi sebagai landasan perenungan ini. Berulang-ulang kali saya baca, biar kita bisa memahami. Sebab Tuhan menghibur Sion. Nah, kata Sion saya sudah jelaskan tadi. Secara arti fisiknya dan juga arti teologisnya. Yang merujuk kepada rohani. Ya, dan di sana ya merujuk kepada umat Tuhan. Gitu loh. Nah, umat Tuhan ini bukan hanya Israel saja. Tetapi umat Tuhan di sini adalah saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Umat Tuhan adalah saya dan saudara. Jadi Tuhan sedang menghibur saya dan saudara. Dan tempat yang spesial yang Tuhan sediakan untuk saya dan saudara, untuk menghibur saya dan saudara, tempat tersebut disebut Taman Tuhan atau Taman Eden, yang artinya kesukaan, taman kesukaan. Jadi ternyata untuk kita mendapatkan penghiburan, agar ada kegirangan dan sukacita, tempatnya adalah Taman Tuhan, taman kesukaan. Itu juga disebut dengan hadirat Tuhan. Wow. Jadi kalau kita sedang ada dalam kesusahan, sedang ada dalam kebimbangan, sedang ada dalam ketakutan, yang berkorelasi dengan situasi pandemik COVID-19 saat ini. Saya mau sampaikan kepada kita semua, perhatikan baik-baik. Ada satu tempat yang ideal untuk saya dan saudara. Ada satu lingkungan yang ideal untuk saya dan saudara. Dan lingkungan yang ideal itu adalah hadirat Tuhan. Di sana kita akan menemukan kesukaan. Di sana kita akan menemukan kedamaian. Di sana penuh dengan damai sejahtera. Di sana ada kegirangan. Di sana ada sukacita. Dan di sana lahir puji-pujian yang tulus dari kedalaman hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena di sana adalah tempat yang ideal saya dan saudara. Dan tempat yang ideal itu, lingkungan yang ideal itu adalah hadirat Tuhan. Itulah taman Tuhan. Itulah penuh dengan kesukaan. Glory haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
Mungkin kalau disuruh bersaksi, semua kita disuruh bersaksi, pasti kita akan mengatakan begini, taman Tuhan tersebut ya adalah taman kesukaan dan begitu indah. Saya menemukan jawaban di hadirat Tuhan ketika saya berdoa, kesaksian akan keluar seperti itu. Saya menemukan keakraban, keintiman dengan Bapa di dalam hadiratnya. Dan itulah lingkungan yang ideal bagi saya dan saudara ketika mengalami problema kehidupan, ketika mengalami masalah yang pelik, bahkan pun ketika terkena virus corona saat ini. Jangan Anda kehilangan akal, jangan Anda kehilangan jalan, jangan Anda sampai menemui jalan buntu. Tetapi datanglah di suatu tempat yang ideal, di suatu lingkungan yang ideal, yang telah Tuhan ciptakan untuk saya dan saudara. Itulah yang disebut dengan taman Tuhan, itulah taman Eden, itulah taman kesukaan. Di sana ada penghiburan, di sana ada kesukaan, di sana ada sukacita, di sana ada kegirangan, dan di sana ada puji-pujian yang nyaring yang kita naikkan kepada Tuhan sebagai wujud ekspresi kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebagai suatu spontanitas iman kita yang berkata bahwa inilah tempat yang ideal, tempat untuk saya mencurahkan isi hatiku, tempat untuk saya berseru, tempat untuk saya berdoa, tempat untuk saya memuji, tempat untuk saya menyembah. Di tempat itulah terdapat kesukaan, karena disitulah taman Tuhan, disitulah hadirat Tuhan, disitulah Tuhan berada, disitulah Tuhan menjamah kita, disitulah Tuhan melawat kita, disitulah Tuhan menyembuhkan kita. Dan di tempat tersebut, itulah tempat yang sangat-sangat ideal bagi saya dan saudara. Haleluya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, menjadi suatu koreksi aktif dalam kehidupan kita, seberapa sering kita berada di taman Tuhan ini, seberapa sering kita berada di lingkungan yang ideal, yang Tuhan adakan, yang Tuhan ciptakan bagi saya dan saudara. Mari silakan jawab masing-masing. Apakah 1 minggu 2 kali? Apakah 1 minggu 3 kali? Apakah 1 minggu tidak sama sekali? Saya mau katakan kepada kita, setiap hari kita harus berada di taman Tuhan. Every minute, every second, every hours, every day. Kita harus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Di mana? Yaitu di taman Tuhan. Di mana itu? Apakah harus pergi ke taman buatan? Tidak. Masuklah ke kamarmu. Tutup pintu rapat-rapat. Berdoalah kepada Tuhan. Atau ajak istrimu, anak-anakmu beribadah di rumahmu. Kau memuji menyembah Tuhan, engkau berdoa. Disitulah tempat yang ideal bagi saya dan saudara. Disitulah lingkungan yang ideal bagi saya dan saudara. Karena di situ Tuhan berada. Di situ hadirat Tuhan ada. Haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kenapa ini saya sampaikan kepada kita? Karena saya mau menekankan perihal tentang hadirat Tuhan adalah lingkungan yang ideal bagi saya dan saudara. Hadirat Tuhan adalah lingkungan yang ideal bagi Anda. Hadirat Tuhan adalah lingkungan yang ideal bagi saya dan saudara ketika kita ada dalam pergumulan kehidupan. Tempat yang ideal kita bukan di tetangga. Artinya kita curhat kepada tetangga, kita curhat kepada orang lain, tidak. Tempat yang ideal bagi Anda ketika dalam pergumulan adalah hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tempat bagi saya dan saudara ketika sedang membutuhkan sesuatu,
yang kita doakan bertahun-tahun, misalnya tempat yang ideal itu adalah hadiratnya. Tempat engkau mencurahkan isi hatimu adalah hadirat Tuhan. Seperti saya katakan tadi, hadirat Tuhan bukan semua berada di gereja, tetapi hadirat Tuhan itu ada di rumahmu. Gimana cara menemukan? Bagaimana kita bisa berada di tempat itu? Bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangun pagi engkau berdoa. Engkau sedang berada di tempat ideal. Engkau sedang berada di lingkungan yang ideal. Baca Alkitab, memuji menyembah Tuhan, engkau sedang berada di tempat ideal. Bahkan ketika engkau ada di kantormu, di meja kantor, engkau duduk di tempat pekerjaanmu, engkau berdoa, sempatkan baca Alkitab, engkau sedang berada di lingkungan ideal. Karena hadirat Tuhan adalah lingkungan yang ideal bagi saudara saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana sebenarnya kita harus bersikap dalam kehidupan ini untuk supaya benar-benar berada di lingkungan yang tepat, di lingkungan yang ideal tersebut, agar kita mengalami Tuhan dalam hidup kita, agar kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan dan mengalami lawatan Tuhan di dalam hadiratnya. Bagaimana kita harus bersikap? Yang pertama tentunya memiliki kehausan secara pribadi untuk datang terus mencari Tuhan. Kalau engkau tidak memiliki kerinduan, kehausan untuk datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka engkau tidak akan menemukan tempat ideal tersebut. Engkau tidak akan menemukan lingkungan yang ideal tersebut bagi Anda. Tetapi sebaliknya, apabila Anda memiliki kehausan yang luar biasa, it's very, very dirty. Ya, engkau dahaga dan rindu untuk mendapatkan air dari Tuhan, yaitu air kehidupan. Engkau memiliki kehausan untuk datang mencari Tuhan. Maka ketika engkau datang mencari Tuhan, engkau akan menemukan, mendapatkan lingkungan yang ideal, tempat yang ideal untuk engkau bertemu dengan Tuhan. Di dalam doamu, di dalam puji-pujian dan penyembahanmu. Dan tempat tersebut adalah hadirat Tuhan. Dan kalau kita memiliki kerinduan itu, kita juga bisa mengimpartasikan kehausan kita, kerinduan kita untuk mencari Tuhan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada suami, kepada orang tua kita, dan lain sebagainya. Sehingga kita memiliki kehausan yang sama, kerinduan yang sama, di level yang sama. Kita ada datang kepada Tuhan, dan akhirnya kita berada di lingkungan yang ideal, di tempat yang tepat. Dan disitulah yang disebut dengan taman Tuhan tersebut. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Ini bicara hadirat Tuhan. Jadi ketika kita ada di sana, kita berada di taman Tuhan, kita menemukan bukan kegelisahan, kita menemukan mendapatkan bukan ketakutan, kita mendapatkan bukan kebimbangan, tapi justru kita mendapatkan kesukaan di taman Tuhan. Karena kata taman Tuhan, taman Eden itu berarti kesukaan. Dan di sana firman Tuhan katakan, di situ terdapat kegirangan dan sukacita. Sesuai dengan esensi artinya adalah kesukaan. Di situ kita akan mendapatkan kegirangan. Kita akan mendapatkan sukacita. Kata kegirangan itu girang saudara. Artinya engkau akan bersukacita dengan nyaring puji-pujianmu akan naik. Dan engkau akan terbebas dari masalahmu. Engkau tidak lagi fokus kepada masalah. Karena engkau sedang berada di lingkungan yang ideal. Engkau sedang berada di hadiratnya Tuhan. Di mana yang kita alami hanyalah kegirangan dan sukacita. Penuh dengan kesukaan.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa masalahmu saat ini? Apa pergumulanmu saat ini? Dan bagi secara khusus yang sedang mengalami sakit COVID-19, yang mungkin sedang isoman atau isolasi mandiri di rumah, atau mungkin di rumah sakit, sedang dirawat, saya mendorong Anda semua untuk datanglah di taman Tuhan tersebut. Di mana taman Tuhan itu? Itulah yang disebut dengan hadirat Tuhan. Di sana hanya terdapat kegirangan dan sukacita. Gimana caranya kita datang ke taman Tuhan tersebut? Seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Bangunlah hubungan intim dengan Tuhan di dalam doa. Di mana engkau duduk, di mana engkau berdiri menyembah Tuhan, disitulah tempat Tuhan. Disitulah taman Tuhan. Disitulah lingkungan ideal. Itulah yang disebut dengan hadirat Tuhan. Dan ketika engkau memiliki beban yang berat, engkau ada di lingkungan yang ideal, di taman Tuhan tersebut, maka engkau akan mendapatkan penghiburan. Engkau akan mendapatkan sukacita dan kegirangan. Dan di sana ada nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Nyanyian syukur engkau katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, untuk kita datang di taman Tuhan dan kita menemukan lingkungan yang ideal adalah, milikilah kehausan, kerinduan untuk terus mencari Tuhan. Yang kedua adalah, ketika engkau sudah berada di lingkungan yang ideal, ya, hiduplah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus mencintai Tuhan. Percaya penuh kepadanya atau beriman teguh kepadanya. Jangan menjadi orang yang munafik. Ya, artinya jangan nanti engkau butuh Tuhan ketika ada hal yang engkau butuhkan dalam hidupmu. Ya, yang bagi engkau itu penting dalam hidupmu, maka engkau cari Tuhan. Itu salah konsep seperti itu. Mau dalam segala hal, kita harus tetap cari Tuhan. Waktu engkau pun diberkati, punya uang banyak misalnya, pekerjaan luar biasa, bisnis berjalan lancar, engkau tetap cari Tuhan dalam keadaan seperti semula. Artinya ada ketulusan di dalam hadirat Tuhan. Karena kalau engkau tidak ada ketulusan, tidak ada kepercayaan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau tidak akan menemukan lingkungan yang ideal. Engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Engkau tidak akan mengalami apapun. Jadi ketika kita sedang berada di tempat ideal kita, di lingkungan yang ideal atau di dalam hadirat Tuhan tersebut, pastikan hatimu benar-benar tulus. Pastikan imanmu hanya satu kepercayaan yang teguh yang engkau pegang adalah percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka engkau akan mengalami hadirat Tuhan. Ya, tapi sebaliknya, kalau tidak, justru engkau sendiri akan mengalami kekeringan yang begitu dalam. Orang yang ada di dalam hadirat Tuhan adalah orang yang benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Orang yang tidak benar-benar ada di dalam hadirat Tuhan, dialah orang yang benar-benar tidak memahami dan bahkan tidak mendapatkan apapun ketika dia sepertinya berada di dalam hadirat Tuhan. Karena banyak orang ke gereja, banyak orang berdoa, bahkan baca Alkitab, bukan karena suatu kewajiban mutlak atau suatu keharusan, tetapi karena ada pamrihnya. Siapa tahu ya, kalau saya baca firman Tuhan, pas selesai baca dapat berkat. Siapa tahu ya kalau saya berdoa, habis berdoa dapat berkat dan seterusnya. Salah. Tujuan kita salah. Tetapi membaca Alkitab adalah satu keharusan bagi saya dan saudara. Karena ini nafas kehidupan kita.
Karena ini adalah patokan bagi kita untuk berjalan, bertindak, berpikir, melakukan apapun. Dan ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, percayalah Bapak Ibu, yang kita akan nikmati hanya satu, hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan memenuhi kita. Dan sebagai analogi praktis bagi kita, sebelum saya menutup dengan kesimpulan khotbah ini, saya mau katakan kepada kita, semua kita, anak-anak Tuhan, memiliki lingkungan yang ideal, tempat yang ideal. Itulah taman Tuhan, dan itulah hadirat Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, hadirat Tuhan adalah lingkungan yang ideal bagi Anda. Hadirat Tuhan adalah lingkungan yang ideal bagi saya. Hadirat Tuhan adalah lingkungan yang ideal, tempat yang ideal bagi saya dan saudara. Dan bicara lingkungan yang ideal tersebut, saya kasih contoh analogi praktisnya. Misalnya ikan. Lingkungan yang ideal dia adalah di dalam air. Betul? Coba kita keluarkan ikan tersebut dari air. Manusia lain, kita, mengeluarkan ikan tersebut dari air. Ya, berarti ada yang memindahkan. Berapa lama dia bisa bertahan di darat? Tidak lama, ikan tersebut akan mati. Ya. Begitu juga dengan misalnya tumbuh-tumbuhan, pohon dan lain sebagainya. Kita cabut dari tanah akar-akarnya, dipastikan pohon tersebut akan mati. Tumbuhan-tumbuhan tersebut akan layu dan mati. Ya. Karena dia tidak berada di lingkungan yang idealnya. Karena tanah tersebut memberi makan dia dalam tanda petik akar-akarnya. Sehingga ada kehidupan dari tanaman tersebut. Demikian pula dengan ikan di air. Di airlah dia akan hidup. Dia akan makan, bernafas, dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada manusia atau orang yang mengeluarkan ikan tersebut, pohon tersebut mencabut akarnya, maka mereka akan mati. Nah, demikian dengan kita manusia. Lingkungan yang ideal kita adalah di dalam hadirat Tuhan. Tetapi ketika kita tidak fokus kepada Tuhan, akhirnya kita fokus kepada dunia. Dan dunia ini notabene sudah diserahkan kepada yang si jahat, si iblis. Maka kita akan dikeluarkan oleh iblis dari lingkungan ideal kita. Perhatikan baik-baik. Dia akan mencuri, mengambil, merampok kita, memakan, menerkam kita. Perhatikan baik-baik. Iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum, siap menerkam kita. Dia mengeluarkan kita dari lingkungan ideal kita dan dibawa kepada lingkungannya. Maka yang akan kita alami kematian kekal. Dimulai dengan kehancuran. Kalau kita tidak cepat sadar dan bertobat kembali kepada Tuhan pada lingkungan yang ideal kita, maka kita akan mengalami kematian kekal. Di mana tempatnya? Yaitu di neraka. Itu sangat mengerikan. Oleh karena itu saudaraku, belum terlambat untuk engkau kembali ke lingkungan ideal kita yang telah Tuhan ciptakan untuk saya dan saudara. Dan di lingkungan ideal tersebut ada Tuhan bersama dengan kita. Supaya kita tidak keluar dari lingkungan ideal kita. Sering-seringlah, perhatikan baik kalimat ini, untuk memiliki kehausan, kerinduan untuk datang mencari Tuhan. Dan kemudian ketika engkau ada di dalam hadirat Tuhan, pastikan hatimu tulus, terpatri hanya kepada Tuhan, iman percayamu begitu teguh. Bahwa engkau berada di lingkungan yang tepat, yang ideal. Yang Anda butuhkan hanyalah Tuhan. Mari katakan sama-sama dengan saya. Yang saya butuhkan hanyalah Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Tuhan beserta dengan isinya. Selebihnya akan ditambahkan kepadamu. Memang esensinya lain kita bicara ini. Tetapi saya hanya komparasikan perbandingan ayat saja. Ternyata yang harus kita cari dahulu adalah Tuhan. Bahkan di Amos mengatakan jelas. Amos 5 ayat 6 kalau tidak salah. Ya, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Di mana kita mencari Tuhan? Yaitu di tempat yang telah Tuhan sediakan untuk saya dan saudara. Disitulah lingkungan ideal kita. Disitulah taman Tuhan. Dan disitulah yang disebut dengan hadirat Tuhan. Ya, dan kesimpulan firman Tuhan, ya, bahwa ternyata kita ada taman yang ideal
yang Tuhan ciptakan untuk saya dan saudara berada. Dan taman ideal tersebut, itulah hadirat Tuhan. Lingkungan ideal tersebut, itulah hadirat Tuhan. Untuk saya dan saudara selalu berada. Apalagi ketika kita dalam pergumulan kehidupan. Dan ketika kita rindu untuk selalu ada di hadirat Tuhan, milikilah kerinduan, kehausan untuk datang terus mencari Tuhan. Dan yang kedua, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, pastikan hatimu hanya terfokus kepada Tuhan. Bukan engkau ada di hadirat Tuhan, tapi hatimu fokus kepada yang lain. Tapi sebaliknya, ada di dalam hadirat Tuhan, di tempat yang ideal, di lingkungan yang ideal bagi saya dan saudara. Pastikan hati kita hanya fokus kepada Tuhan. Iman kita terus beriman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya, yang kita dapatkan adalah kesukaan, kegirangan, sukacita, dan puji-pujian yang nyaring kepada Tuhan. Wow! Disitulah kita menikmati yang disebut dengan menikmati hadirat Tuhan. Selamat menikmati lingkungan yang ideal bagi Bapak, Ibu, dan saya, bagi kita semua. Dan lingkungan yang ideal itu adalah hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Kami sudah merenungkan, membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Perihal tentang Engkau menghibur Sion. Ya, berbicara tentang umat Tuhan. Dan di sana kami menemukan tempat yang ideal, lingkungan yang ideal, yaitu adalah hadirat-Mu ya Tuhan. Dan di sana hanya terdapat kesukaan, kegirangan, sukacita, nyanyian-nyanyian syukur dan pujian-pujian yang nyaring. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menciptakan tempat yang ideal, yang khusus bagi kami, orang yang percaya kepadamu. Setiap kami mengalami pergumulan, kami punya tempat yang ideal, lingkungan yang ideal untuk kami datang, mencurahkan isi hati kami, permohonan kami kepada Tuhan. Itulah hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini pun dalam perenungan ini, hamba-Mu bersama dengan yang mendengarkan renungan ini, kami berada di tempat yang ideal, di lingkungan yang ideal ini. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu. Kau yang sudah melawat kami. Dan kami percaya di hadirat-Mu Tuhan, ada sukacita, kesukaan, kegirangan. Bahkan ada kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sakit, saat ini juga, mari Engkau taruh tangan-Mu di tempat-Mu yang sakit, di tubuhmu yang sakit. Dan Engkau perkatakan dengan iman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh dalam nama Yesus. Bahkan Engkau mungkinnya mengalami sakit COVID-19, terjangkit virus corona. Dalam nama Yesus, virus corona dimatikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau sembuh dalam nama Yesus. Bahkan engkau saat ini yang mengalami kesulitan keuangan, oleh karena mungkin engkau di PHK, mengalami PHK, usahamu tidak berjalan lancar, dan lain sebagainya. Pastikan yang engkau butuhkan adalah Tuhan. Datanglah di tempat yang tepat, di lingkungan yang tepat. Dan itu adalah hadirat Tuhan. Berdoalah, dan Tuhan pasti buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Hari ini dalam nama Yesus, Tuhan tolong saudara-saudara. Seluruh tolongan yang ada di grup Languan Jagampang Wonderful ini, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah mujizat-mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami sudah terima berkat Tuhan. Haleluya. Yang sudah diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku. Sampai torang baku dapa di minggu yang akan datang. Shalom, damai di hati, salam sehati. Tuhan Yesus memberkati.